Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita akan memulai rangkaian ibadah kita. Meskipun dalam problema yang sedang saat ini terjadi, tapi tidak akan mengurangi kita dalam memuliakan Tuhan. Yes. Haleluya. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Yesus. Kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai menyembah Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah kami menyenangkan hati Tuhan pada saat hari ini Bapa. Kami angkat suara kami, bahkan hati kami untuk Tuhan. Hanyalah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita angkat satu pujian sebagai kerinduan kita kepada Tuhan. Yesus, Engkau jalan kebenaran. Selama ku hidup bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yes, thank you, Jesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini dari awal. Yesus, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yes, selama ku hidup bagimu. Matiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes, God. Dunia tak akan bisa menjauhkan
Kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kasih-Mu yang sungguh luar biasa Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur selalu Bapa buat kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, 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 terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih-Mu Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, sempurna atas setiap kami Tuhan. Sempurna buat setiap rancangan-rancangan Tuhan bagi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Sebab segala pujian hormat bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes, selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersuka cita akan hadiah yang terindah yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Berkati ibadah kami Tuhan, awal pertengahan hingga akhirnya kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Urapan menyertai kami, setiap kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati hati kami, pikiran kami, terkhusus untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Untuk pagi hari ini kita mengucap syukur sebab Tuhan baik. Amin. Sampai saat ini Tuhan masih menyertai kita semua Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Tiba kita saat di rangkaian praise kita Bapak Ibu Saudara, ada satu pujian yang membuat kita semangat di dalam Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan mengangkat pujian kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap orang. Haleluya. Kita melompat bagi Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik. Amin. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita akan pujian sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh, apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kita akan angkat pujian kita selanjutnya. Kita akan tetap memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita tidak akan pernah lelah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita, segala puji syukur. Haleluya. Kita sorakan kemuliaan kita untuk Tuhan. Kita berikan semuanya untuk Tuhan. All for Jesus. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah,
haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, yeah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan persembahan kita, mendengarkan firman Tuhan sekaligus persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa, nanti dibawakan untuk Karita untuk membawa kita dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat hari ini. Tuhan masih begitu baik dalam hidup kami. Tuhan menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami, dan juga Tuhan Yesus kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukakan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan mendengarkan dengan sukacita dan akan memberikan persembahan kami juga dengan sukacita. Haleluya, amin. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita akan puji ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, oh, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Saya serahkan kepada hamba-Nya. tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidup kami. menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Telah siap Tuhan, Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. amin, amin Tuhan. Kami berkata kepada-Mu Tuhan, bahwa dimanapun kami berada, ketika kami percaya kepada Tuhan, Tuhan selalu hadir untuk kami. Tuhan memberikan sukacita di dalam hidup kami untuk melewati proses kehidupan yang rumit untuk ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di dalam kerumitan hidup kami ada jaminan yang telah Tuhan pastikan untuk kami. Kami ada di dalam damai sejahtera walaupun keadaan menekan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di pagi ini Tuhan, kami rindu untuk sama-sama mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Berkatalah secara khusus melalui hidup kami, melalui firman ini Tuhan, supaya kami diubahkan, supaya hidup kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yang ada di gereja Tuhan, entah kami yang ada di rumah Tuhan, kami bersama dengan keluarga kami sama-sama menikmati firman Tuhan. Terima kasih untuk momen yang indah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Dalam segala bentuk keadaan Bapak Ibu, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan menyayangi kita Bapak Ibu, amin. Untuk kita semua yang ada di rumah ataupun yang ada di gereja di tempat ini, kita bersyukur di hadapan Tuhan, amin. Amin Bapak Ibu. Dan pada hari ini, di pagi ini, saya ingin memberikan kita perenungan yang singkat. Bagaimana Tuhan berbicara khusus kepada kita, hingga kita tetap ada di dalam Tuhan, kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, kita telah dijamin olehnya Bapak Ibu. Kita telah diberikan tempat khusus olehnya
bahwa kita telah ditempatkan di dalam kerajaan surga Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, keselamatan itu harus kita jaga Bapak Ibu. Ya, keselamatan itu harus kita jaga. Kita pastikan supaya kasih karunia itu tidak kita sia-siakan Bapak Ibu. Nah, sebagai kita orang yang percaya Bapak Ibu, ada satu hal yang tidak suka dengan kepercayaan kita. Siapakah dia Bapak Ibu? Yaitu iblis Bapak Ibu. Nah, ketika kita hidup Bapak Ibu, iblis akan selalu mencari celah di dalam diri kita. Bagaimana dia masuk di dalam hidup kita, dia merebut keselamatan itu Bapak Ibu. Dan untuk itu Bapak Ibu, ada bagian-bagian penting yang ingin saya sampaikan untuk kita sekalian. Supaya kita tidak diganggu oleh iblis, kita tidak dirusak olehnya, dan kita tetap mendapatkan keselamatan yang telah dijaminkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Boleh kita membaca bacaan kita pada pagi hari ini di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-12. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan untuk kita sekalian. Di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bunyinya demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, nats ini adalah nats yang diproklamirkan oleh Tuhan Yesus di dalam ajarannya untuk kita. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk kita, Bapak, Ibu, dan saya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada dua bagian hal yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, diampuni. Ya, supaya kita tidak diusik oleh iblis. Kita tetap mendapatkan keselamatan itu, supaya keselamatan itu tetap terjaga di dalam hidup kita. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus diampuni. Amin Bapak Ibu. Kita harus diampuni. Diampuni dari apa Bapak Ibu? Diampuni dari berbagai kesalahan yang telah kita perbuat Bapak Ibu. Seperti yang Tuhan Yesus ucapkan di dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Bapak Ibu, banyak sekali kesalahan yang telah kita lakukan. Entah kepada orang lain, entah kepada suami kita, istri, kepada anak-anak, berbagai kesalahan telah kita lakukan setiap hari Bapak Ibu. Tuhan Yesus membawa kita kepada perenungan di dalam doa. Pengampunan diberikan kepada orang yang meminta pengampunan itu Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita diampuni Bapak Ibu? Caranya adalah dengan kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan yang kami perbuat. Bentuk kerendahan hati yang dibawa di hadapannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita diampuni, kita dilepaskan dari dosa yang mengikat Bapak Ibu. Ketika kita diampuni, kita dilepaskan dari belenggu. Kita nyaman Bapak Ibu, kita bebas untuk melompat, bebas untuk memuji Tuhan. Tapi ketika kita tidak dibebaskan, maka kita tidak akan nyaman. Kita akan tetap terkurung di dalam berbagai kesalahan yang kita perbuat Bapak Ibu. Dengan dibebaskannya diri kita, lewat kita memohon di hadapan Tuhan. Seperti di dalam doa Bapa kami ini. Ampunilah kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Ini bentuk permohonan di hadapan Tuhan. Bentuk pengakuan dosa Bapak Ibu. Siapa yang tidak pernah membuat kesalahan? Setiap hari kita membuat kesalahan. Setiap hari kita menyakiti orang lain. Tercatatlah banyak kesalahan yang ada di dalam hidup kita. Terdaftar semuanya Bapak Ibu.
jika diurutkan lalu kita lihat sampai nomor berapa kesalahan yang saya telah perbuat, maka sangat banyak kesalahan itu Bapak Ibu. Kesalahan itu dapat terhapus Bapak Ibu, tidak diperhitungkan oleh Tuhan jika kita mengaku dosa kita di hadapannya, hingga Dia memberikan pengampunan khusus untuk kita Bapak Ibu. Ketika kita mau mengaku dosa dan kita menerima pengampunan Bapak Ibu, bukan hanya kita yang dilepaskan, tapi orang lain di sekeliling kita akan dilepaskan Bapak Ibu. Apa yang dilepaskan? Dilepaskan dari kepahitan, sakit hati yang selama ini berakar di dalam hati kita akan dilepaskan olehnya. Itu adalah belenggu siapa yang ingin menyimpan sampah di dalam hidupnya. Kepahitan adalah sampah di dalam hidup kita. Kita tidak ingin memeliharanya, namun ada di dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu, ketika kita diampuni, maka kita dilepaskan dari kepahitan Bapak Ibu. Ketika kita diampuni, kita dilepaskan dari penghakiman, dari cemooh orang lain, dari dakwaan orang lain Bapak Ibu. Bersukacitalah ketika engkau telah diampuni olehnya. Jangan malu-malu ketika engkau datang di hadapan Tuhan. Jangan ragu-ragu untuk meminta pengampunan. Karena ketika engkau mengaku dosamu di hadapannya, Bapak Ibu, dosamu telah diampuni. Dan engkau dibebaskan dari berbagai kesalahan, dari berbagai dakwaan di sekelilingmu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Lalu bagian kedua yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tentang mengampuni Bapak Ibu. Kalau yang tadi pertama berbicara tentang diampuni, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan untuk kita di pagi hari ini tentang mengampuni. Lihat sekelilingmu Bapak Ibu, lihat anak-anakmu, lihat ayahmu, lihat ibumu. Dia terbatas. Setiap hari dia melakukan kesalahan menurut ukuranmu. Hingga banyak hati yang tersakiti karena mungkin dengan kata-kata ataupun dengan sikap kita. Hingga luka itu tergores di dalam hidup kita. Bapak Ibu, ampunilah orang yang menyakiti engkau. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita saling mengampuni. Bagian B di dalam ayat yang ke-12 saya bacakan untuk kita. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, mengampuni bukanlah hal yang mudah. Bukan hal yang mudah untuk diucapkan. Gengsi menjadi batas untuk kita. Kita takut mendahului. Namun kita tahu bahwa ketika kita mengampuni, maka akan ada damai sejahtera Bapak Ibu. Orang tuaku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun engkau berada, yang sedang menonton siaran langsung pada pagi hari ini. Engkau yang ada di rumah sedang melihat keluargamu. Yang saya ingin sampaikan untukmu bahwa mengampuni adalah cara pembebasan yang paling dahsyat Bapak Ibu. Ketika engkau mengampuni, engkau dibebaskan dari belenggu dosa. Hubunganmu dengan keluargamu, hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan dirimu sendiri, engkau nyaman. Haleluya Bapak Ibu, sungguh dahsyat. Ini adalah mujizat tersendiri yang dihadirkan Tuhan bagi kita. Karena kita berinteraksi dengan sekeliling kita setiap hari, dengan keluarga kita. Banyak orang-orang yang tidak sengaja memberikan luka di dalam hidup kita. Namun bersikaplah minta kepada Tuhan supaya engkau mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Tidak mudah Bapak Ibu. Mungkin
ketika ibadah ini berakhir, masih ada orang yang berbuat salah kepadamu, tetap ampuni dia, doakan dia. Doakan dirimu supaya engkau mampu mengampuni orang lain, supaya engkau mampu bersikap bagi orang lain. Ada satu pujian yang mengatakan, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni di hadapannya. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampunilah kami bila kami tak mampu mengampuni. Ampunilah kami bila kami tak mampu mengucapkan ampun kepada keluarga kami. Hingga Bapa yang memberikan kasih karunia khusus untukmu, hingga engkau dimampukan untuk datang kepada orang-orang yang telah menyakiti engkau, hingga engkau diberikan kebebasan di dalam pengampunan itu. Bapak Ibu, hidup ini tidak mudah. Mungkin kita gampang untuk mengucapkan ini, namun sangat sulit untuk kita sikapi. Melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, supaya kita orang-orang yang percaya, kita merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan hingga dosa kita diampuni, hingga kita mampu mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu, ketika kepahitan ada di dalam hidup kita, maka dengan sangat mudah dosa itu masuk di dalam hidup kita. Seperti yang tercatat di dalam Kejadian 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Saya bacakan untuk kita sekalian. Begini bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika engkau membiarkan kepahitan, ketika engkau membiarkan kesalahan itu ada di hadapan engkau, dan engkau membiarkan masuk, maka sebenarnya engkau telah memberikan kesempatan kepada iblis. Iblis telah masuk ke sela-sela kehidupanmu, dan dia siap untuk menggagalkan engkau. Disitulah engkau bersikap, apapun keadaannya, mari dengan kerendahan hati kita membawa hidup kita berpasrah di hadapan Tuhan, supaya kita mampu diampuni dan mengampuni kesalahan-kesalahan yang ada di dalam hidup kita. Hingga Bapak Ibu, saya boleh mengatakan kepada kita di pagi hari ini, engkau yang ada di rumah, anak-anak yang sedang menonton bersama dengan orang tuanya, yang lagi beribadah pada hari ini, satu-satunya cara untuk kita dilepaskan dari dosa-dosa, satu-satunya cara supaya iblis tidak mengganggu dan iblis tidak masuk di dalam hidup kita
adalah dengan memberikan pengampunan untuk hidup kita. Membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Hai anak-anak, sayangilah orang tuamu. Hai orang tua, kasihilah anakmu. Bangun mesbah doa. Karena kekuatan kita sebagai orang percaya adalah ketika kita bisa berdoa di hadapan Tuhan. Membawa pergumulan kita setiap hari di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini pada pagi hari ini. Sangat singkat untuk kita sekalian. Namun saya mengajak setiap kita anggota keluarga bisa menyempatkan waktu sejenak, bisa berkomunikasi dengan keluarga kita di rumah. Bagaimana kita berbagi satu dengan yang lain. Apakah saya telah memberikan pintu pengampunan untuk keluarga saya? Apakah saya telah memberikan pintu untuk Yesus bisa beracara khusus untuk saya hingga dosa saya dapat diampuni, hingga saya dapat dibebaskan? Mari Bapak Ibu, engkau anak-anak, dengarkan apa yang diucapkan oleh orang tuamu. Apa yang disampaikan di pagi hari ini untukmu, itu adalah suara Tuhan yang datang untukmu. Orang tua, sampaikanlah kata-kata motivasi di rumah. Di hari-hari ini, di hari-hari kesusahan, jangan sukacitamu diukur oleh keadaan. Jangan sampai engkau berbuat dosa. Jangan sampai kata-kata yang tidak memberkati untuk suamimu ataupun untuk istrimu, untuk anak-anakmu terucap dari mulutmu. Namun belajarlah untuk saling menerima satu dengan yang lain. Haleluya, haleluya. Boleh kita menaikkan pujian yang tadi mengatakan, ketika hatiku telah disakiti, ku memberi hati mengampuni. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di dalam kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Engkau sendiri yang mengajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mampukan kami Tuhan. Kami mengakui di hadapan Engkau bahwa kami tidak mampu ketika hatiku telah disakiti. Yesus, ketika hidupku telah disakiti, ajar kami, ajarku memberi hati mengampuni, hati mengampuni ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni di hadap. Ampuni, oh. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni di hadapannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita telah diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita saling mengampuni, membawa hidup kita di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita, mengaku kesalahan yang telah kita perbuat,
mengaku ketidakmampuan kita di hadapannya. Berdoalah secara khusus di pagi hari ini, hingga dosamu diampuni, hingga engkau diampuni olehnya, engkau dimampukan untuk mengampuni. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah. Terima kasih untuk momen yang telah kami lewati setiap hari. Kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Kami membawa doa kami di hadapan Tuhan, supaya setiap hari kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampunilah kami bila kami tak mampu mengampuni. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni. Bersama kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Puji nama Tuhan. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyanyikan suatu pujian untuk menutup ibadah kita. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan. Haleluya Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita akan pujian ini, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Amin, amin Tuhan. Lagu ini mewakili ungkapan hati kami di hadapan Tuhan. Lewat keadaan yang terjadi hari-hari ini, bukan hanya di bangsa kami Tuhan, namun di seluruh pelosok dunia hari ini berduka. Hari ini menangis Tuhan, karena virus yang hari ini melanda dunia Tuhan. Kami ada di dalam kekhawatiran, kami ada di dalam ketakutan Tuhan. Kami takut untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Kami takut Tuhan terkena dampak dari virus ini Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, pulihkanlah dunia, pulihkanlah bangsa kami, Amin Yesus. pulihkan keadaan yang ada di sekeliling kami Tuhan. Amin Tuhan. Kami berteriak di hadapan Tuhan, Tuhan ampunilah, ampunilah bangsa kami. Kembalikan bangsa kami ke hadapan Tuhan. Kami tidak mampu menghadapi situasi yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Kami memang mengangkat tangan kami, meminta kepada Tuhan, lalukanlah musibah ini dari hadapan kami. Lalukanlah kekhawatiran, ketakutan ini dari hadapan kami. Kami membawa bangsa kami ini ke hadapan Tuhan. Orang-orang yang ada di dalam bangsa ini, pemerintahan kami, mulai dari presiden hingga jajarannya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, mereka diberikan kekuatan khusus oleh-Mu. Kami tahu mereka adalah perpanjangan tangan-Mu khusus untuk kami. Kami berdoa untuk presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Engkau berikan dia kekuatan, berikan dia hikmat dan kebijaksanaan khusus. Hingga dia boleh bijak untuk setiap keputusan yang akan dilakukannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap jajaran yang bekerja sama dengannya, boleh sepikir dengannya. Bagaimana Tuhan bisa bekerja di bangsa yang luas ini. Kami juga berdoa Tuhan, untuk orang-orang yang bekerja keras hari-hari ini. Untuk setiap dokter, untuk setiap perawat-perawat yang ada di garis terdepan Tuhan. Yang menangani saudara-saudara kami yang hari ini terkena Tuhan virus COVID-19. Kami mengangkat tangan kami untuk mereka Tuhan. Ketika mereka bekerja, ketika mereka menangani orang-orang yang hari ini sakit. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan mereka Tuhan perlindungan, Engkau memberikan mereka kenyamanan, Engkau memberikan mereka yang terbaik yang akan Engkau berikan Tuhan. Setiap mereka hari ini yang telah bekerja, Engkau Tuhan, mereka diberikan jaminan keselamatan Tuhan. Terima kasih, dan kami juga berdoa untuk saudara kami, siapapun yang hari ini terinfeksi COVID-19 Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, hadirkanlah mujizat. Kami percaya bahwa mujizat-Mu sampai hari ini masih ada Tuhan. Amin Tuhan. Engkau memberikan mereka kesembuhan, Engkau memberikan mereka mujizat Tuhan. Jangan biarkan mereka menangis Tuhan. Jika hari-hari ini mereka telah membangun mesbah doa, berikanlah mereka pengampunan. Ampuni setiap kesalahan yang telah mereka perbuat di hadapan Tuhan. Berikan kesempatan untuk mereka bisa memperbaiki setiap kesalahan yang telah mereka perbuat Tuhan. Dan untuk setiap anggota keluarga mereka, berikanlah mereka sukacita, damai sejahtera yang berasal dari surga. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap anggota keluarga yang ada di rumah mereka hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, walaupun mereka beribadah melalui ibadah online pada pagi hari ini. Namun hati kami terhubung satu dengan yang lain melalui ibadah, melalui doa bersama Tuhan. Kami saling mendoakan satu dengan yang lain, mendoakan anak-anak kami, mendoakan ayah dan ibu kami. Dimanapun mereka berada, semua anggota kami, anggota keluarga kami dijaga oleh Tuhan.
Kami berdoa untuk setiap kebutuhan kami Tuhan. Entah yang kami perlukan pakaian dan makanan dicukupkan oleh Tuhan. Kami yang berharap kepada Tuhan ditolong oleh Tuhan. Karena kami tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Kami akan diangkat oleh Tuhan. Kami akan dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah kami hari ini Tuhan berbeda dengan hari-hari ibadah di hari sebelumnya. Kami tidak berkumpul seperti hari biasa. Karena keadaan menuntut kami untuk kami ada di rumah kami. Inilah bentuk kami mengasihi orang di sekeliling kami. Kami berdoa untuk mereka supaya mereka dijaga oleh-Mu Tuhan. Karena Engkau selalu hadir di dalam doa-doa kami, di dalam ibadah kami bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengasihi kami, Engkau menjaga kami. Dan sebelum kita menutup doa kita pada pagi hari ini, ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak untuk kita sama-sama menaikkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tanganmu, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan berkat-berkat yang berasal dari dirinya sendiri. Tuhan akan selalu menuntun engkau kemanapun engkau pergi. Dan Dia akan memberkati apapun yang engkau kerjakan di hadapannya. Tuhan perbuat berhasil. Kiranya engkau memberkati kami seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.